Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 11. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, di antaranya yaitu mengikuti KBM daring pada kali ini. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai materi pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu, masih di bab 1 ya, tentang fikih jinayat. Di mana fikih jinayat ini merupakan salah satu ruang lingkup atau ilmu fikih yang membahas tentang tindak pidana hukum Islam ya. Kemarin sudah, yaitu tentang tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan. Dan hukuman-hukuman bagi pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kemarin sudah yang pertama yaitu kisos ya, kisos atau hukuman yang setimpal atau yang seimbang bagi pelaku tindak penganiayaan atau pembunuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman yang lain. Jadi kisos juga ada diat dan kifaroh. Nah, diat yang pertama, secara bahasa diat itu merupakan denda atau ganti rugi. Jadi menurut istilah ini harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Jadi denda yang dibayarkan ketika seseorang itu melakukan tindak pembunuhan atau penganiayaan, yaitu dinamakan diat. Nah, diat ini ada beberapa macam. Sebelumnya sebab-sebab ditetapkannya diat ya. Jadi siapa saja orang yang harus membayar diat. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan. Jadi pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban atau wali ini harus membayar diat. Kemudian yang kedua pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga pembunuhan karena kesalahan. Kemudian pembunuh yang melarikan diri. Jadi pembunuhnya ini melarikan diri tetapi identitasnya sudah diketahui jelas, maka harus membayar diat. Yang harus membayar berarti keluarga atau saudara daripada pelaku. Yang terakhir yaitu kisos sulit dilaksanakan. Ini terkait pada tindak pidana penganiayaan. Kemudian macam-macam diat ini ada dua macam ya. Yang pertama yaitu diat muwaladhah, yang kedua diat mukhafafah. Diat muwaladhah ini adalah diat yang berat, kalau diat mukhafafah itu diat yang ringan. Jadi siapa-siapa saja yang harus membayar diat muwaladhah dan siapa-siapa saja yang harus membayar diat mukhafafah. Pertama yaitu diat muwaladhah atau diat yang berat. Ini dalam hukum Islam itu harus membayarkan 100 ekor unta yang rinciannya terdiri dari 30 ekor hikoh atau unta betina yang berumur 3-4 tahun, 30 ekor unta jazaah yaitu unta betina berumur 4-5 tahun, dan 40 ekor hilfah atau unta yang sedang hamil ya. Ini 100 ekor unta. Lah, siapa saja yang harus membayar diat muwaladhah ini? Yang pertama yaitu pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan, karena kalau yang tidak dimaafkan sengaja hukumannya adalah dikisos ya. Tapi kalau pembunuhan sengaja itu dimaafkan oleh keluarga korban, maka harus membayar diat muwaladhah. Nah, selain diat muwaladhah nanti juga ada harus membayar kifarohnya. Yang kedua, pelaku tindak pembunuhan seperti sengaja. Jadi yang harus membayar diat muwaladhah ini ada dua, yaitu pelaku tindak pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua yaitu pelaku tindak pidana pembunuhan seperti sengaja. Ini harus membayar diat muwaladhah ya. Kalau diat muwaladhah ini tindak pidana yang seperti sengaja ini boleh diangsur selama 3 tahun ya. Selanjutnya
Dan yang satu lagi ya, ada C berarti itu ketinggalan, mohon maaf, yaitu pelaku tindak pembunuhan di tanah haram atau di Mekah atau pada Asyhurul Hurum. 4 itu bulan-bulan yang dimuliakan, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini yang harus membayar diat mughaladzah. Ada 3 ya, berarti pertama pelaku tindak pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh korban, yang kedua pelaku tindak pidana pembunuhan seperti sengaja, yang ketiga pelaku tindak pembunuhan di tanah haram atau di Mekah. Kemudian yang selanjutnya yaitu diat mukhafafah atau diat yang ringan. Ini dibayarkan kepada keluarga korban berupa 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta hikoh, 20 ekor unta jaza'ah, 20 ekor unta binta mahot, 20 ekor binta labun, 20 ekor ibna labun. Ini harus dibayarkan ketika orang melakukan tindak pidana ya. Nah, yang harus membayar diat mukhafafah ini siapa saja? Tadi keterangan dari hikoh itu adalah unta betina yang berumur 3 sampai 4 tahun. Kalau jazaah itu unta betina berumur 4 sampai 5 tahun. Kemudian kalau binta mahot itu unta betina lebih daripada 1 tahun, binta labun unta betina lebih dari 2 tahun, 20 ekor ibna labun itu unta jantan berumur lebih dari 2 tahun ya, itu diat mukhafafah. Yang harus membayar diat mukhafafah ini yang pertama yaitu pembunuhan karena kesalahan, yang kedua pelaku tindak penganiayaan. Ya, jadi diat itu ada 2 macam, diat mughaladzah dan diat mukhafafah. Kemudian yang selanjutnya ini diat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan, berarti ini diat penganiayaan ya. Ini ada aturannya. Aturannya apa aja lah ini. Yang pertama yaitu wajib membayar 1 diat penuh. 1 diat penuh itu berarti 100 ekor unta. Ini diatnya diat mukhafafah ya. Apabila seseorang menghilangkan anggota badan tunggal atau sepasang anggota badan. Jadi anggota badan tunggal ini contohnya hidung, jadi kan 1, itu dipotong, ini harus membayar 1 diat penuh. Kalau sepasang anggota badan berarti anggota yang ada 2, seperti telinga, tangan, atau yang lainnya. Jika seseorang itu melakukan tindak penganiayaan sampai memotong atau menghilangkan anggota badan tersebut harus membayar diat 1 diat penuh ya, atau 1 diat. Yang kedua, wajib membayar setengah diat. Ini jika seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan ya, seperti telinga 2 dipotong 1. Nah, ini hukumannya wajib membayar setengah diat atau 50 ekor unta. Kemudian yang ketiga, wajib membayar sepertiga diat. Ini apabila melukai anggota badan sampai organ dalam. Yang selanjutnya wajib membayar 15 ekor unta jika melukai hingga menyebabkan kulitnya itu terkelupas. Kemudian wajib membayar 10 ekor unta melukai mengakibatkan jari-jari tangannya atau jari-jari kakinya putus. Lah masing-masing jari itu 10 ekor unta. Kemudian wajib membayar 5 ekor unta apabila melukai sampai menyebabkan giginya patah atau lepas ya. Contohnya kita si A memukul si B sampai giginya lepas, lah itu harus membayar 5 ekor unta, 1 gigi 5 ekor ya. Itu hukuman diat bagi pelaku tindak penganiayaan ya. Kemudian hikmah diat sendiri ini untuk mencegah pertumpahan darah ya, sebagai obat hati kepada keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan ataupun penganiayaan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu kifaroh ya. Jadi dalam hukum jinayat itu kisos, diat, kemudian kifaroh. Lah kifaroh itu secara bahasa berarti menutupi, menghapuskan atau membersihkan. Secara istilah dalam ilmu fikih itu denda yang harus dibayar karena telah melanggar suatu ketentuan syarak dengan tujuan menghapuskan, membersihkan atau menutupi dosa tersebut ya. Jadi selain membayar diat juga harus membayar kifaroh. Lah kifarohnya itu ada beberapa macam. Nah, yang pertama itu kifaroh pembunuhan. Berarti dalam bab ini ya, dalam bab jinayah ini kifaroh pembunuhan.
Nah, kifarah pembunuhan itu caranya dengan memerdekakan budak muslim atau berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Ini ketika orang melakukan pembunuhan, berarti pembunuhan yang seperti sengaja dan pembunuhan kesalahan atau karena tersalah. Kemudian macam-macam kifarah yang lain itu ada kifarah dhihar. Kifarah dhihar itu merupakan perkataan suami kepada istrinya, itu menyamakan istrinya dengan ibunya. Sebagai contohnya, kamu punggungmu bagaikan punggung ibuku. Nah, ini kan ini mendapatkan kafarah dhihar, lah harus dibayar dengan memerdekakan hamba saya atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberikan makan 60 fakir miskin. Kemudian yang ketiga ada kifarah melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Ini kan tidak boleh, ini harus bayar kifarah. Kifarahnya sama dengan kifarah dhihar, kemudian qadha puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Kemudian yang selanjutnya ada kifarah karena melanggar sumpah atau yamin ya. Ini harus memberi sumpah dengan menyebutkan demi Allah, dengan sumpah dengan memakai nama Allah. Ini kalau dilanggar ini ada kifarahnya. Nah, kifarahnya itu memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian atau memerdekakan budak. Jika tidak mampu wajib puasa 3 hari berturut-turut. Kemudian ada kafarah ila. Ila itu adalah perkataan suami kepada istrinya untuk tidak menggauli istrinya selama kurun waktu tertentu, ya kan, mungkin karena sedang ada masalah atau yang lainnya, kemudian sehingga si suami menyebutkan kata-kata seperti itu. Nah, ini ketika ingin memperbaiki hubungannya lagi ya seperti itu, nah harus membayar kifarah ilah. Lah kifarahnya ini sama dengan kifarah yamin atau melanggar sumpah. Kemudian yang keenam ini ada kifarah karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Nah, ini kifarahnya mengganti binatang ternak yang seimbang, memberi makan orang miskin dan berpuasa. Nah, itu adalah hikmah daripada kifarah ya. Jadi yang termasuk dalam hukum jinayah ini adalah kifarah pembunuhan. Nah, ini sebagai pengetahuan, yaitu macam-macam kifarah yang lain. Kemudian hikmah kifarah sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama itu menyesali perbuatan yang keliru, kemudian menuntun manusia agar segera bertaubat, kemudian yang ketiga adalah menstabilkan mental manusia. Nah, itu merupakan penjelasan kali ini tentang diat dan kifarah ya. Jadi untuk bab 1 ruang lingkup fikih jinayah ini sudah selesai. Dari yang pertama yaitu tindak pidana pembunuhan ya, kemudian tindak pidana penganiayaan, kemudian hukumannya yaitu qisas, diat dan kifarah. Terima kasih. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.